Perkenalkan, nama saya Gracia Yurini Tias. Saya di sini akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi adalah kunci yang paling penting atau menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis. Apapun yang kita jalani, mulai dari jual beli atau membayar gaji karyawan sampai perselisihan yang terjadi di dalam bisnis, itu semua memerlukan yang namanya negosiasi. Memiliki argumen yang baik bukan berarti bahwa ia menjadi negosiator yang baik pula. Terdapat dua alasan mengapa bersikap logis dan rasional seringkali gagal dalam negosiasi. Terdapat dua alasan. Yang pertama adalah banyak orang berpikir bahwa negosiasi adalah adu pendapat atau adu argumen yang menunjukkan bahwa mereka adalah hebat, menunjukkan kehebatannya atau kekuatannya dalam berargumen. Justru hal itu salah, karena negosiasi adalah tentang mencapai kesepakatan dengan orang lain, bukan untuk adu pendapat atau argumen. Yang kedua, mereka lebih mementingkan perasaan ketimbang logika yang mereka miliki. Saya akan mengulas lebih dalam mengenai negosiasi. Terdapat 5 hal yang membuat suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama adalah penampilan diri. Penampilan diri sangat penting karena berikanlah kesan yang baik terhadap lawan negosiasi kita dengan cara berpakaian rapi atau penampilan yang pantas dalam proses negosiasi. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita saat kita sedang berbicara. Dan siapa tahu, dan mungkin bahwa ini dapat menjadi cara untuk memberikan suatu keberhasilan saat bernegosiasi. Yang kedua adalah pilihan kata-kata. Gunakanlah kata-kata yang baik ketika kita sedang bernegosiasi, karena kata-kata adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Pilihlah kata-kata yang benar dan tepat saat bernegosiasi, karena hal itu dapat membuat suatu hal yang luar biasa dalam mempengaruhi seseorang. Namun, apabila kata-kata yang kita gunakan salah, itu dapat membuat kesalahpahaman terjadi dan negosiasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh yang benar saat kita sedang melakukan negosiasi. Seseorang dapat melihat sikap kita, baik atau buruknya, salah satunya melalui sikap atau bahasa tubuh. Saat kita sedang bernegosiasi, gunakanlah bahasa tubuh dengan benar. Berikan kesan yang baik kepada lawan negosiasi kita. Salah satunya yaitu berjabat tangan, membuat kontak langsung, dan tersenyum. Hal itu menjadi salah satu cara untuk negosiasi ini dapat menguntungkan di pihak kita. Yang keempat, gunakan atau pilihlah tempat yang tepat saat bernegosiasi. Tempat yang tepat saat bernegosiasi menjadi salah satu strategi agar negosiasi berjalan dengan lancar. Berikanlah kesan yang baik dengan peralatan dan sediakanlah tempat dengan mengatur peralatan sesuai apa yang menurut kita baik. Mungkin salah satunya kita bisa memilih kursi mana yang harus kita pilih, makanan atau minuman apa yang harus disediakan, dan peralatan apa yang harus tersedia di dalam tempat negosiasi yang terjadi agar semua berjalan dengan lancar. Hal ini penting diperhatikan agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat menguntungkan kita. Yang kelima adalah momentum negosiasi. Kita banyak tahu bahwa seseorang yang masuk dalam dunia bisnis, mereka sangat menghargai waktu. Waktu adalah uang dan waktu sangat berharga. Sehingga banyak orang dalam melakukan negosiasi, mereka akan memberikan batas waktu sehingga waktu tidak terbuang percuma. Dan seseorang yang bijak dalam bernegosiasi, mereka akan memanfaatkan waktu dengan baik, dan saat negosiasi selesai, hasil dari negosiasi itu dapat menguntungkan kita. Saya akan memberikan bonus. Saya akan memberitahu terdapat 5 gaya negosiasi yang banyak orang sedang lakukan. Padahal itu salah untuk dilakukan. Namun mereka berpikir bahwa ini menjadi salah satu strategi mereka untuk memenangkan negosiasi. Yang pertama adalah membuli
sebelum membeli. Yang kedua, kikir. Yang ketiga, melakukan negosiasi menggunakan emosi. Yang keempat, walk out. Dan yang kelima, limited authority. Saat kita menjumpai seseorang yang mempunyai gaya negosiasi salah satunya seperti ini, respon yang baik yang harus kita lakukan yaitu dengan cara berdiam dan tersenyum. Karena apabila kita merespon dengan kata-kata, itu menjadi kelemahan kita atau kelemahan yang mereka cari, karena mereka mencari respon kita saat berkata-kata. Jadi, lebih baik merespon mereka dengan tersenyum dan terdiam. Itulah penjelasan mengenai negosiasi. Saya berharap bahwa ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar. Terima kasih.